Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk membawakan materi, yaitu tentang pengertian dasar dan fungsi pendidikan seni, seni dan kebudayaan, seni dan estetika, dan pendidikan seni di sekolah dasar atau SD. Perkenalkan, nama saya Nurin Salmon, Prodi PGMIC semester 4. Oke, kita langsung saja kepada materi, yaitu tentang kapan seni mulai dikenal. Seni mulai dikenal sejak keberadaan manusia di muka bumi ini. Seni telah menjadi bagian dari sejarah kebudayaan manusia yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengertian seni dalam bahasa Sanskerta, kata seni disebut cilpa sebagai kata sifat. Cilpa berarti berwarna, dan kata jadinya cilpa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. Seni adalah segala bentuk yang memiliki nilai keindahan. Hal ini merupakan pengertian masyarakat pada umumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni diartikan sebagai keahlian membuat karya yang bermutu yang dapat dilihat dari segi kehalusan, keindahan, dan sebagainya. Menurut Depdikbud pada tahun 1989.2816, bentuk karya seni yang indah dapat kita nikmati pada seni tradisional. Gamelan misalnya, seni tersebut dikatakan sebagai paduan suara atau nada yang indah didengar. Contoh lain, hiasan ukiran yang menempel pada dinding ruangan memberikan kesemarakan pandangan mata, seperti tarian daerah yang lembut dan gemulai juga menyejukkan rasa setelah kita menikmati dan menghayatinya. Pada kenyataan, istilah seni adalah segala bentuk yang memiliki nilai keindahan, tidak selamanya bertahan sebagai satu-satunya definisi. Berkaitan dengan istilah seni, beberapa filosofis, seniman, dan ahli seni seperti Schopenhauer misalnya, orang yang pertama menyatakan bahwa semua cabang seni bersumber pada kondisi seni musik. Schopenhauer berpikir tentang kualitas abstrak dan seni musik. Menurutnya, hanya seni musiklah yang mampu menarik perhatian publik secara langsung. Pengertian seni dalam Freeman Encyclopedia bahwa seni merupakan segala sesuatu yang dilakukan orang bukan atas dorongan kebutuhan pokoknya, melainkan semata-mata karena kehendak akan kemauan, kenikmatan, ataupun kebutuhan spiritual. Sendok misalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan pokok, rumah, pakaian, penutup aurat, dan barang yang digunakan untuk kebutuhan pokok hidup kita yang bukan seni. Adapun benda yang dikategorikan sebagai benda seni yaitu alat musik, gamelan, ukiran kayu, dan lain-lain sejenisnya. Pengertian lain tentang seni adalah perbuatan manusia yang timbul dan perasaannya bersifat indah dan dapat menggerakkan jiwa manusia yang lain yang menikmati karya seni tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 1962, definisi tersebut sejalan dengan pemikiran Leo Tolstoy yang menyatakan bahwa seni memiliki proses atau transfer of feeling atau pemindahan perasaan dari si pencipta ke penikmat seni. Dalam hal ini, seni berfungsi sebagai sarana komunikasi perasaan manusia, atau Tolstoy pada tahun 1960. Menurut Akhidat Kartamiharja, seni adalah kegiatan psikis atau rohani manusia yang merefleksi kenyataan atau realitas. Ahli seni dan filsuf berkebangsaan Amerika, Thomas Monero, mendefinisikan seni sebagai alat buatan manusia yang menimbulkan efek-efek psikologis atau manusia lain yang melihatnya manifestasikan jiwa. Sujoyono, seorang pelukis zaman revolusi kemerdekaan Indonesia yang dianggap sebagai penduduk tradisi seni lukis pemandangan alam. Popo Iskandar, seorang pelukis akademik yang telah mengabdikan dirinya pada dunia seni lukis dan pendidikan seni rupa, menyatakan bahwa seni merupakan ekspresi yang dikonkretkan dalam kesadaran hidup, berkelompok, atau bermasyarakat. Menurutnya, seni memiliki nilai sosial. Pengertian seni yang lainnya adalah seni merupakan ekspresi perasaan manusia yang dikonkretkan dari komunikasi melalui pengalaman batin kepada orang lain atau masyarakat penikmat, sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin penikmat yang menghayatinya. Mengapa seni itu lahir? Jadi seni itu lahir karena upaya manusia memahami kehidupan ini, baik kehidupan sosial, ekonomi, alami, dan sebagainya. Ekspresi tersebut dikonkretkan melalui media gerak, tari,
suara, musik, rupa, atau gabungan beberapa media yang melahirkan kesatuan estetik. Adapun fungsi seni berdasarkan logika itulah Keising dalam Buddhist Santoso pada tahun 1994 sampai pada kesimpulan bahwa kesenian betapapun perwujudannya mempunyai 8 fungsi sosial yang amat penting, artinya sebagai sarana pembinaan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Kedelapan fungsi sosial itu adalah yang pertama sarana kesenangan dan liburan, dan yang kedua sarana pernyataan jati diri, yang ketiga sarana integratif, yang keempat sarana terapi atau penyembuhan, yang kelima sarana pendidikan, yang keenam sarana pemulihan ketertiban, yang ketujuh sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis. Kesenian memiliki fungsi sosial yang penting bagi kehidupan suatu masyarakat karena kesenian tidak hanya penting sebagai sarana ungkapan dan pernyataan perasaan serta pemikiran perorangan, tetapi juga sebagai sarana ungkapan dan pernyataan kolektif yang mengandung pesan-pesan kebudayaan. Kebudayaan dan seni. Menurut Raymond William, kebudayaan atau kultural adalah salah satu dari dua kata tiga istilah paling rumit dalam bahasa Inggris. Kebudayaan atau kultur merupakan konsep yang telah sangat tua. Kebudayaan adalah sebuah konsep yang definisinya sangat beragam. Pada abad ke-19, istilah kebudayaan umumnya digunakan untuk seni rupa, sastra, filsafat, ilmu dan musik. Penggunaan yang menunjukkan semakin besarnya kesadaran bahwa seni dan ilmu pengetahuan dibentuk oleh lingkungan sosialnya. Menurut Kroeber dan Kluckhohn pada tahun 1952 dan Williams pada tahun 1968. Menurut Goneknaus, kebudayaan yang dimaksud ini adalah model-model pengetahuan manusia yang digunakan oleh pendukung kebudayaan tersebut untuk menafsirkan benda, orang, tindakan, dan emosi. Menurut A. Suryanto dan kawan-kawan pada tahun 1998. Dengan kata lain, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pengalaman dan lingkungannya serta menjadi kerangka dasar yang menciptakan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Kebudayaan dan kesenian. Adapun seni atau kesenian dalam hal ini dipandang sebagai unsur dalam kebudayaan atau subsistem dari kebudayaan. Pedoman ini berisikan model kognisi atau pengetahuan, sistem simbolik atau pemberian makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang transmisikan melalui pendidikan formal maupun non-formal dalam komunitas atau kelompoknya secara historis. Model kognisi ini kemudian digunakan secara selektif oleh masyarakat pendukungnya untuk berkomunikasi, menghubungkan pengetahuan, dan bersikap serta bertindak untuk memenuhi kebutuhan integritasnya yang bertalian dengan pengungkapan atau penghayatan estetikanya. Berekspresi estetik merupakan salah satu kebutuhan integritas dalam kehidupan masyarakat kesenian dan dibedakan berdasarkan medianya seperti pembedaan seni suara atau musik, seni gerakan atau tari, seni pentas atau drama, serta seni visual atau seni rupa. Musik, kesenian, dan kebudayaan manusia berkembang secara dinamis, bergerak dan berubah dari waktu ke waktu karena sejalan dengan perkembangan akal budaya dan budayanya. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk budaya. Kesenian merupakan perwujudan dari ekspresi perasaan manusia. Karya seni merupakan suatu bentuk perwujudannya. Dalam konteks kesenian, ada 3 unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu pencipta seni atau seniman, penikmat seni atau masyarakat, dan karya seni atau artefak. Pengertian estetika. Estetika umumnya diartikan sebagai suatu cabang filsafat yang memperhatikan atau berhubungan dengan gejala yang indah pada alam dan seni. Estetika sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani aesthetic yang berhati-hati, yang dapat dicerap oleh panca indera. Dengan kata lain, estetika adalah pencerapan indera atau sense of perception atau Alexander Bockmarten pada tahun 1714 sampai 1762. Seorang filsuf Jerman adalah orang yang memperkenalkan kata estetik.
Perbedaan menurut luasnya pengertian yaitu keindahan dalam arti yang luas, keindahan dalam arti estetis, murni, dan keindahan dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan panca indera. Yang pertama, keindahan dalam arti yang luas. Keindahan dalam arti yang luas merupakan pengertian semula bangsa Yunani yang di dalamnya tercakup ide tentang kebaikan, hubungan seni dan kebudayaan. Keindahan atau beauty merupakan pengertian seni yang telah diwariskan oleh bangsa Yunani dahulu. Ada dua teori tentang keindahan, yaitu bersifat subjektif dan objektif. Keindahan subjektif ialah keindahan yang ada pada mata yang memandang, sedangkan keindahan objektif menempatkan keindahan pada benda yang dilihat. Beberapa pandangan dalam estetika: yang pertama, estetika klasik; yang kedua, estetika abad pertengahan; yang ketiga, estetika pramodern; yang keempat, estetika modern; yang kelima, estetika timur; yang keenam, estetika pasca-modern. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep dasar pendidikan seni. Konsep dasar pendidikan seni pada dasarnya dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama, seni dalam pendidikan, dan seni dan pendidikan melalui seni. Konsep yang pertama, seni dalam pendidikan, pada awalnya dikemukakan oleh golongan esensialis yang menganggap bahwa secara hakiki materi seni penting diberikan kepada anak, menurut Syafi'i tahun 2006. Dengan demikian, menurut konsep ini, keahlian seni seperti melukis, misal menyanyi, menari, dan sebagainya perlu diajarkan kepada anak dalam rangka pengembangan dan pelestariannya. Artinya, lembaga pendidikan dan pendidik berperan untuk mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan berbagai jenis kesenian kepada anak didiknya. Konsep yang kedua adalah konsep pendidikan melalui seni. Konsep ini dipopulerkan oleh Herbert Reed dalam bukunya Education Through Art. Dalam konsep ini, seni dipandang sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan seni itu sendiri. Konsep pendidikan melalui seni inilah yang kemudian dianggap paling sesuai untuk diajarkan atau diselenggarakan di sekolah umum, khususnya pada tingkat dasar dan prasekolah. Pendidikan atau melalui seni pada hakikatnya merupakan proses pembentukan manusia melalui seni. Pendidikan seni secara umum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan setiap anak atau peserta didik menemukan pemenuhan dirinya, personal fulfillment, dalam hidup untuk mentransmisikan warisan budaya, memperluas kesadaran sosial, dan sebagai jalan untuk menambah pengetahuan. Tujuan pendidikan seni sejalan dengan tanggung jawab yang luas dari pendidikan secara umum dilihat Reid 1958. Pendidikan mengajarkan anak-anak bagaimana menjadi merdeka ketika mereka berada dalam lingkungan yang terproteksi seperti di rumah dan di sekolah. Tujuan pendidikan melalui program seni akan memelihara perilaku tersebut sehingga menjadi lebih esensial, membentuk kemandirian anak sebagai pembelajar seumur hidup. Walaupun tujuan jangka pendek di lingkungan sekolah mungkin nampak terfokus pada kegiatan belajar untuk mempelajari tentang seni dan atau melalui seni. Yang pertama, tujuan dasar pendidikan seni. Pendidikan seni diberikan kepada anak dengan berharap tujuan, tetapi semua didasari oleh keyakinan bahwa seni membentuk kepekaan anak sejak pertama kali mereka mengalami sebagai bentuk dasar dan ekspresi dan sebagai tanggapan untuk dan dalam diri. Dua buah model pengalaman tersebut atau ekspresi dan tanggapan adalah interdependen. Keduanya merupakan keseimbangan yang penting dan dibutuhkan. Yang pertama, pemenuhan diri. Untuk menemukan pemenuhan diri melalui seni, anak butuh belajar bagaimana kehidupan mereka dapat diperkaya dengan berkreasi dan menanggapi bentuk-bentuk seni. Yang kedua, memahami warisan artistik. Pendidikan seni bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman anak terhadap warisan artistik sebagai bagian signifikan dari warisan budaya secara keseluruhan. Yang ketiga, memahami peran seni dalam masyarakat. Melalui pendidikan seni, anak diajak untuk memahami peran seni dalam kehidupan. Tujuan dan aspek pemahaman sosial dalam pendidikan seni adalah mempelajari bagaimana bentuk-bentuk karya seni yang di dalam masyarakat.
Bagaimana kualitas sebuah karya seni mampu mengekspresikan nilai sosial dan bagaimana media digunakan untuk mengekspresikan nilai-nilai sosial tersebut. Tujuan pendidikan seni harus memfokuskan pula terhadap dasar proses pengembangan manusia yang meliputi pengembangan gagasan dan penemuan dan penggunaan media. Sifat dan karakteristik pendidikan seni di sekolah dasar, yaitu yang pertama, pendidikan seni sebagai cara berpikir dan belajar. Yang kedua, pendidikan seni untuk pembelajaran seumur hidup. Yang pertama, orang yang berpengetahuan dengan pemahaman mendalam. Untuk menjadi orang yang berpengetahuan dengan pemahaman yang mendalam, melalui pendidikan seni, para siswa diberikan jalan memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang spesifik untuk masing-masing disiplin seni. Yang kedua, pemikir yang kompleks. Sebagai pemikir yang kompleks, para siswa mengembangkan suatu kemampuan untuk berpikir secara induktif, deduktif, abduktif, dan intuitif dengan menggunakan dari mencerminkan melalui pengalaman atau berkarya dan atau mengapresiasi seni. Yang kelima yaitu komunikasi yang efektif. Menjadi komunikator yang efektif menuntut para siswa mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan dengan penuh percaya diri. Yang keenam yaitu partisipan dalam dunia yang berketergantungan dengan mengambil bagian, menikmati dan mengkritisi pengalaman, produk, dan capaian seni. Para siswa mulai untuk mencerminkan, bereaksi, dan mengevaluasi peran seni di dalam masyarakat yang berbeda. Pelajar mandiri dan refleksi. Sebagai pelajar yang mandiri dan refleksi, para siswa mengakses sebagai jalan pemikiran, pengetahuan yang saling berhubungan melalui aktivitas pembelajaran seni lintas kurikulum, yaitu yang pertama, literasi. Yang kedua, kemampuan dalam angka. Yang ketiga, kecakapan hidup. Oke, mungkin itu saja materi yang saya bisa bawakan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeli sama langsung habis kali habis ya mah. Ada itu masa sedikit sudah kakak yang kak ini sabar kirim dia satu Joko 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 ini tambah coba lihat ini anak ini kenapa dia buang nada dele hajar mata rasul